Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya anak-anak ibu di rumah? Nah anak-anak, hari ini bertemu lagi bersama ibu guru dalam pembelajaran tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ya, hari ini kita sudah masuk subtema 2. Jangan lupa untuk sesi 1 kita ulangan hari Senin tema 6 subtema 3 ya, nanti lanjut di sesi kedua itu hari Selasa ya. Nah, oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita akan awali dengan berdoa. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita akan melihat susunan materi kita hari ini ya. Jadi ada 2 pembelajaran yang Ibu gabungkan. Yang pertama itu ada menggali informasi dari teks bacaan, kemudian nanti ada tentang gaya listrik ya, gaya magnet. Oke, nah ini dia yang pertama itu adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian bisa buka buku LKS-nya, cari ya tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Silahkan buka materinya. Oke, materi yang pertama itu tentang informasi baru pada teks non-fiksi. Nah, cara menggali informasi dari teks non-fiksi ini dibuat berdasarkan fakta dan realita. Ya, fakta atau realita itu adalah kenyataan ya yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengandung beragam informasi. Yang pertama, membaca intensif, yaitu membaca teks dengan saksama, kemudian mencatat kembali atau meringkas teks tersebut. Kemudian menentukan gagasan pokok ya. Kalian mulai dari urutan 1, kedua, dan yang ketiga itu adalah kalian bisa mencatat kembali atau kalian bisa meringkasnya ya, dari teks yang kalian baca tadi itu kalian ringkas mungkin ya materinya atau bacaannya tadi. Nah, ini adalah contoh menggali informasi dari teks non fiksi. Nah, kalian bisa perhatikan ini adalah bacaan ya. Nah, contoh bagaimana kita menggali informasi dari teks non fiksi. Nah, ini ya, beberapa kalimat yang digarisbawahi ini adalah contoh bagaimana cara kita menggali informasi yang ada di dalam suatu bacaan atau dari teks non fiksi. Ini dinamakan teks non fiksi bacaan ini ya. Jadi informasi penting yang bisa kita gali yang pertama, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Nah, suku yang paling sedikit itu adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa, atau terdiri atas 466 suku. Jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Ya. Jadi, di sini dari bacaan teks non fiksi tadi kita menggali informasi ya. Nah, informasi yang kita dapatkan yang ini ada 4 informasi ya, dimulai dari penduduk Indonesia sampai kepada suku yang paling sedikit jumlahnya, yaitu suku Nias ya. Ya, bisa dibilang 0,44% ya. Nah, ini adalah cara kita menggali informasi dari teks non fiksi. Nah, kemudian di sini ya ada ciri-ciri dari teks non fiksi. Yang pertama, berdasarkan data yang nyata atau fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi, yang nyata yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, identik dengan objek pengamatan atau hasil dari penelitian ya. Nah, artinya di sini ada orang yang melakukan pengamatan atau penelitian terhadap objek ya, menjadi objek yang menjadi pusat dalam penelitian tersebut. Tuh.
Nah, ketika membaca teks non-fiksi, seringkali kita menemukan kosakata baru atau kata-kata sulit yang belum diketahui artinya. Nah, kata sulit tersebut dapat ditemukan jawabannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kalian bisa menggunakan kamus online, ya. Kalau ada kamus di rumah bahasa Indonesia, kalian bisa buka, kemudian kalian cari kata-kata atau kosakata yang sulit kalian pahami atau belum kalian mengerti. Biasanya ada bahasa-bahasa asing, ya. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah untuk menemukan informasi teks non-fiksi. Nah, yang pertama, cermati kalimat pertama hingga akhir. Baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok. Biasanya terdapat di awal atau akhir paragraf. Tandai ide pokok pada paragraf, kemudian tandai informasi penting dalam paragraf tersebut. Jadi setelah kalian membaca ya sebuah paragraf, kalian harus memberikan tanda ya di mana ide pokok pada paragraf tersebut, kemudian mana informasi penting dalam sebuah paragraf yang sudah kalian baca tadi. Ya, itu adalah langkah-langkah bagaimana kita menemukan informasi dari suatu bacaan. Nah, contohnya ya, nah ini ada contoh. Suku Kajang memegang sebuah tradisi leluhur yang dikenal dengan pasang, yaitu hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum di dalamnya adalah Kajang Tanah Kamase Mase, yang artinya kajang tanah yang sederhana. Dengan adanya pasang ini, siapa saja yang berdiam dalam wilayah suku Kajang harus menjauhi peradaban modern. Nah, kata sulit dalam teks bacaan itu ya, tradisi itu artinya adalah adat kebiasaan. Kemudian turun temurun itu dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat tersebut. Kemudian leluhur itu artinya adalah nenek moyang atau orang yang diluhurkan. Kemudian peradaban itu artinya kemajuan, kecerdasan, kebudayaan atau lahir batin seseorang. Ya, jadi ini adalah contoh kata-kata sulit dalam teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Jadi ada beberapa kata ya yang sulit yang kita harus ketahui artinya. Jadi kalian bisa mencari ya artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau menggunakan kamus online juga bisa, ya. Oke, nah ini adalah ide pokok dalam paragraf tersebut. Nah, ide pokoknya itu adalah suku Kajang memegang sebuah tradisi leluhur yang dikenal dengan pasang. Nah, ini adalah ide pokok dalam bacaan tersebut atau dalam paragraf yang sudah kita baca tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan melanjutkan dengan muatan SBDP. Ya, kelas 4 tema 7 subtema 2 yaitu menjelaskan pola lantai dalam tari. Nah, ini masuk ke pembelajaran kedua ya. Oke, kita next kan. Nah, ini menjelaskan pola lantai dalam tari. Nah, dalam sebuah tarian tentu terdapat gerakan-gerakan yang berpindah-pindah tempat, ya. Baik itu ke kiri, ke kanan, ke samping, ke depan, ke belakang. Nah, itu dinamakan dengan gerakan yang berpindah-pindah tempat. Nah, gerakan berpindah-pindah tersebut seakan-akan membentuk sebuah garis, bisa horizontal, bisa vertikal, ya. Nah, kemudian garis yang dilalui oleh para penari saat melakukan gerak itu disebut dengan pola lantai. Jadi ketika seorang penari dia melakukan gerak tari, ya, kemudian dia melalui beberapa garis itu disebut dengan pola lantai. Kemudian pola lantai itu sendiri adalah pola arah penari berpindah-pindah tempat. Jadi pola lantai ini menunjukkan kepada penari bahwa ia harus berpindah tempat. Kemana tempat dia akan berpindah setelah ini, ya. Jadi itu fungsi dari pola lantai.